dipanggil untuk memenuhi panggilan pelayanan. Kita akan belajar dari Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Kita buka Alkitab kita. Hanya 2 ayat Bapak Ibu. Ya, saya rindu kita boleh bangkit berdiri, kita sama membaca Ibrani 10 ayat 24 sampai 25. Mari kita sama-sama membaca 1, 2 ya. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukan menjelang hari Tuhan yang mendekat. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pergaulan yang baik akan menjadikan kita baik, tetapi pergaulan yang buruk akan menjadikan kebiasaan yang baik menjadi buruk. Ya, kita sebenarnya kita nggak mau lagi bicara tentang general yang sekarang lagi hot ya. Tapi itu lagi kejadian ini mengingatkan kita, saudaraku, bahwa memang pergaulan kita, lingkungan kita itu sangat menentukan untuk membentuk karakter kita. Kalau kita tadinya orang yang kuat dalam Tuhan, bergaul dengan orang yang tidak takut akan Tuhan, lalu setiap hari kita sama dengan mereka, makan sama, duduk sama, kemana-mana sama, lama-lama saudaraku, apa yang mereka perbuat itu menjadi karakter kita. Oleh karena itu, maka firman Tuhan berkata, perhatikan dengan siapa kita bergaul. Saudaraku, kita diletakkan di komunitas yang mana? Yang hari ini yang kita mau belajar bahwa ini adalah dikhususkan. Firman Tuhan ini diberikan Rasul Paulus kepada orang-orang Kristen, orang-orang yang udah melayani Tuhan. Maka tidak salah kita bergaul dengan siapapun, saudaraku. Kita harus jadi terang. Ya, kita harus jadi terang pada siapapun. Maka kita nggak boleh menjadi orang Kristen yang eksklusif katanya. Jangan menjadi orang Kristen yang sombong rohani. Kita harus bergaul dengan siapapun, tetapi kita harus tahu batasannya. Kadang-kadang saya bertemu dengan anak muda, selalu kalau kita ajak ikut pelayanan ya, ini nggak bisa lagi ya, asli ya. Ya suka saya ajak yuk pelayanan gitu ya. Tapi suka sekali anak muda bicaranya gini, dulu saya pelayanan, dulu. Sekarang gak lagi. Susah mengajak saudaraku, karena apa? Sudah masuk di dalam komunitas yang tidak mendukung dia untuk melayani Tuhan. Maka Rasul Paulus mengingatkan orang-orang Kristen yang ada di Ibrani ini, dia mengirimkan surat supaya mereka, orang-orang yang sudah mengalami lahir baru, orang-orang yang sudah mengenal Kristus keselamatan, supaya mereka melihat komunitas mana yang harus mereka bangun, di komunitas mana mereka harus bersatu melayani Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, pada ayat 25, 24 sampai 25 sudah kita baca. Dan marilah kita saling memperhatikan, ya. Ada poin yang pertama adalah saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Ya, jadi memperhatikan dan mendorong dalam kasih. Yang kedua ya, yang ketiga, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita.
Jadi ada di sini, 3 poin yang perlu kita perhatikan pada ayat ini. Yang pertama, hendak kita saling memperhatikan. Jadi Rasul Paulus mengingatkan jemaat supaya mereka yang sudah mengenal Tuhan itu hendaklah mereka saling memperhatikan. Maka di mana kita harus saling memperhatikan, saudaraku? Tentunya di dalam satu komunitas. Maka harus kita bangun komunitas itu. Kemudian dikatakan mendorong dalam kasih. Tidak ada motivasi lain di dalam satu komunitas kita untuk kita saling memperhatikan. Hanya karena kasih. Tidak ada embel-embelnya untuk aku masuklah di gereja itu, aku rajinlah persekutuan, karena punya motivasi yang lain. Dan yang ketiga dikatakan janganlah menjauhkan diri dari pertemuan ibadah. Bergereja sekali seminggu itu gak cukup Bapak Ibu, amin. Tidak cukup untuk menjalin komunitas yang baik. Kita gak cukup hanya bertemu sekali seminggu. Tapi sekarang puji Tuhan ya, kita karena keterbatasan waktu, kita rata-rata orang kerja, maka ada WA. Ya, ada WA group. Nah, WA group ini boleh kita pakai untuk membangun komunitas kita. Mengapa ketiga hal itu perlu? Karena ada ayat yang terakhir, saudaraku, menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan jemaat supaya memperhatikan 3 hal itu, karena ada satu perkara yang sangat besar yang ditunggu-tunggu setiap yang namanya orang percaya, yaitu menjelang hari Tuhan yang semakin mendekat. Saudaraku, hari Tuhan bukan semakin jauh, usia kita bukan semakin muda, semakin tua, ya kan? Nggak terasa sebentar lagi udah 50 tahun, 51 tahun. Nggak terasa anak-anak sebentar lagi ya. Kalau kemarin Grace masih ingat, saya kenal Grace masih TK, dengan Bibi sekarang sudah sarjana. Saudaraku yang dikasih Tuhan, waktu Tuhan semakin dekat. Oleh karena itu Rasul Paulus mengingatkan gereja ya, mengingatkan jemaat. Kita adalah gereja, kita adalah tubuh Kristus, saudaraku. Setiap kita diberikan tanggung jawab yang berbeda-beda oleh Tuhan. Karunia, talenta, berbeda-beda. Tetapi saudaraku yang dikasih Tuhan, supaya komunitas kita itu bisa terbangun komunitas yang baik yang dikehendaki Tuhan, maka talenta karunia yang berbeda-beda itu hendaknya saling kait-mengkait, saling mendorong. Ya, ada yang karunianya Tuhan berikan di musik, di pujian, di berdoa, yang memperhatikan, yang memberi nasihat, yang punya kasih. Itu semua satu kesatuan di dalam tubuh Kristus yang gak bisa dipisah-pisahkan, saudaraku. Maka Rasul Paulus mengingatkan kembali kita, saudaraku, pada pagi hari ini, supaya kita tidak terpecah belah, supaya kita tetap satu dalam satu komunitas yang utuh, yang saling melengkapi, untuk mempersiapkan gereja Tuhan menjelang hari Tuhan yang semakin dekat. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya teringat bagaimana kemarin saya mengajari kelas baptisan ya, sesuai dengan pengakuan iman Gereja Bethel Indonesia. Saudaraku, ketika Tuhan datang, ya, maka ada terjadi rapture, ya, bersamaan Tuhan turun, rapture terjadi, ya, orang mati dibangkitkan. Orang mati dibangkitkan adalah orang yang percaya, dan kita diangkat. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, jadi firman Tuhan itu disampaikan oleh Rasul Paulus kepada orang yang merindukan bahwa dia akan rapture, atau dia juga akan dibangkitkan Tuhan. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu kita memperhatikan. Kalau kita sekarang sudah ada di dalam satu komunitas, yaitu Gereja GBI Faith, mari saudaraku, kita bentuk tubuh Kristus ini tidak terpecah-pecah. Kita bentuk tubuh Kristus ini menjadi gereja yang terangkat, saudaraku. Saya semalam melihat kejadian seperti itu yang masa sekarang ini yang terjadi di bangsa kita. Kenapa sulit ya mengungkap apa motifnya?
Bayangin Bapak Ibu, seluruh Indonesia, seluruh bangsa Indonesia kuasa semua mengikuti. Sampai ada bikin TikTok, anaknya suruh gambar mewarnai gambar polisi, mamanya mengeja, POPO, FILI, SIC, bacanya Sambo katanya. Saudaraku yang dikasih Tuhan, anak-anak pun setiap hari kita bawa, mereka bisa bilang Sambo. Saudaraku, mengapa itu bisa terjadi? Kejujuran itu sangat mahal. Ya, mungkin di antara mereka yang ada di dalam itu, yang terlibat, saya mau katakan, ada mungkin yang tadinya dia takut Tuhan, tetapi karena tekanan-tekanan lingkungannya, atau karena punya kepentingan, sehingga dia tidak berani berkata tidak, sehingga ikut melakukan manipulasi, saudaraku, kebohongan. Nah, saudaraku, apakah orang ini kalau tetap seperti itu menjadi gereja yang terangkat nanti? Tidak. Gereja yang terangkat adalah gereja ataupun kita yang percaya dan hidup di dalam kebenaran firman Tuhan sampai Tuhan nanti datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja adalah keluarga atau komunitas rohani yang di dalamnya kita mendapatkan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan kita. Salah satunya adalah kebutuhan untuk dimotivasi, didorong dan dibangun oleh anggota komunitas yang lain. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, motivasi, dorongan, ya, motivasi dan dorongan itu kita peroleh bukan hanya dari gembala kita, tetapi hendaknya kita, saudaraku. Jadi ini pesannya Rasul Paulus supaya mereka saling memperhatikan, saling mendorong, saling memotivasi di dalam kasih. Oleh karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau seseorang ketika dia keluar dari satu komunitas lalu dia berkata, saya tidak mendapatkan apa-apa di sana, saya berpikir ada yang salah pada diri dia. Saudaraku, kita tidak diajarkan menjadi bayi rohani terus. Kalau selalu kita hanya ingin diperhatikan, tidak mau memperhatikan, bahkan tidak rela seperti Tuhan Yesus menjadi keset kaki, maka saya katakan kita nggak pernah menjadi dewasa rohani. Kapan kita mau menjala, membawa jiwa kepada Tuhan, kalau kita hanya merengek, wah gembalanya nggak memperhatikan, aku nggak dapat apa-apa di sana, wah gerejanya khotbahnya begitu aja, nggak keren, nggak ini. Padahal dia sendiri untuk doa tidak datang, untuk konser tidak datang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, imanmu tidak bertumbuh hanya mendengarkan khotbah yang wah, tetapi iman kita bertumbuh ketika kita melangkah, saudaraku, amin. Seorang anak kecil, anak sekolah, dia gak akan pintar kalau gak pernah latihan dan ujian. Sama seperti kita, saudaraku. Kita gak akan pernah menjadi pelayan Tuhan yang sepenuh hati kalau kita gak pernah mau melangkah. Bagaimana iman kita mau bertumbuh, saudaraku? Kita menghindari komunitas. Kita nggak mau datang konser, kita nggak mau datang PA, kita nggak mau datang apalah ya, yang untuk pertumbuhan iman rohani. Kemudian kita cuek kepada teman, saudaraku yang dikasih Tuhan. Kita nggak bisa berkata itu menjadi tanggung jawabnya gembala semua. Tetapi setiap kita, saudaraku, kalau kita sudah mengalami hidup baru, maka harus menjadi pemimpin juga. Itu makanya firman Tuhan berkata, engkau tidak menjadi ekor tetapi menjadi kepala. Jadi jangan di dalam mindset kita orang Kristen bahwa menjadi kepala itu hanya di perusahaan, hanya jadi bos. Salah, saudaraku. Firman Tuhan disampaikan oleh Rasul Paulus waktu itu bukan dalam kapasitas untuk berkat, saudaraku. Maka di dalam gereja jangan kita hanya berdoa dan berharap tentang berkat-berkat jasmani, pemenuhan jasmani. Saudaraku yang dikasih Tuhan, perlu saya ini kan ya, kita himbau kembali. Ingat, saudaraku, kita melayani Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan bukan untuk pemenuhan materi, saudaraku, tetapi bagaimana kita bisa turun merasakan penderitaan Yesus nomor satu. Bagaimana Yesus mengosongkan dirinya, ya,
tidak mengambil rupa Allah, dia mengambil rupa manusia supaya bisa masuk ke dalam diri kita, supaya kita bisa merasakan bahwa orang yang berdosa itu hukumannya luar biasa, tidak ada keselamatan bagi mereka. Karena itu ketika kita mengambil komitmen melayani Tuhan di dalam satu komunitas, saudaraku, kita harus benar-benar melayani karena dorongan kasih tadi, saudaraku. Jadi di dalam kita mengiring Tuhan, di dalam kita melayani Tuhan, yang perlu kita ingat, saudaraku, adalah nomor satu, penderitaan di dalam Kristus, bukan berkat di dalam Kristus. Kalau kita mindsetnya berkat di dalam Kristus, maka pelayanan itu akan tidak ada yang melayani. 2 minggu yang lalu saya pergi melayani ke Ruli yang di samping Top 100, saudaraku. Ya, semoga mereka 2 minggu ke depan sudah diteguhkan di tempat ini. Tapi ada yang salah di mindset orang-orang ini, saudaraku. Memang benar ya, kita harus mencari domba yang tersesat, ya kan? Jadi bapaknya ini domba yang tersesat. Domba yang tersesat adalah orang yang sudah mengenal Kristus tapi jatuh ke dalam dosa. Pasangannya adalah orang yang tidak mengenal Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya satu hari dengan Bapak mengurus mereka. Pertama ke kantor Depak, dari Depak ke pengadilan agama. Saya sudah konsultasi dengan Bapak Gembala senior kita. Suratnya hanya kakak cerai hidup gitu ya. Tapi saya nggak berani meneguhkan mereka hanya dengan surat yang seperti itu. Padahal dari senior bilang sudah kuat itu katanya. Karena saya ingat, saudaraku, kalau sampai kita salah menolong orang ini, niat kita kan menolong supaya mereka tidak berzina gitu ya. Tapi kalau kita sampai salah, maka kita tidak ada saya rasa kita ini menjadi penjual ayat firman Tuhan. Nah, saudaraku, capek memang ya. Jadi ngurus lagi ke Pacitan sana untuk telepon ke pengadilan sana, mengurus mereka sehingga tertunda untuk beberapa waktu ini untuk mereka diteguhkan, karena mereka sudah punya anak sampai 2, mereka nggak menikah, saudaraku. Jadi waktu saya pergi ke sana, saudaraku, apa yang terkonsep pada orang-orang yang di dalam dosa ini? Mereka nggak takut dosa, saudaraku. Mereka mencari saya hanya untuk bagaimana surat-surat bisa lengkap. Maka saya diingatkan Tuhan dengan cara yang berbeda. Ketika ngantri dari pagi sampai sore kami di sana di pengadilan, dari Depak dari KUA ke pengadilan agama sampai sore, sampai jam 4, saudaraku. Tapi waktu giliran kami dipanggil, saya dengar bapak-bapak ngamuk, saudaraku. Saya nggak mau ngambil surat ini. Gimana bisa kalian keluarkan surat cerai? Saya tidak disidang. Saya diingatkan Tuhan dengan cara seperti itu. Akhirnya saya bilang kayak Ibu tadi pagi, harusnya kan dia gereja, tapi karena katanya anaknya demam. Dia bilang, udahlah teacher, kami diteguhkan di gereja aja, nanti surat cerai musuh. Tapi saya nggak bilang langsung nggak bisa, karena kita mau tanggap jiwa nih. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya bilang nanti ya kita urus dulu. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada banyak orang-orang yang maaf ya, kumpul-kumpul seperti itu. Ketika kita gereja datang kepada mereka, mereka bukan karena takut Tuhan mau diteguhkan, tetapi karena punya ini untuk mendapatkan surat-surat. Nah, saudaraku, makanya terbiar banyak orang-orang di Ruli sana yang seperti itu. Ini menjadi PR kita, saudaraku. Ini menjadi PR kita untuk membawa mereka kepada Tuhan. Tetapi memang butuh komitmen dan butuh hati yang begini ya, saudaraku. Hati yang lapang. Kayak hari ini kita jemput 3 anak. Tapi ini membawa jiwa. Ini yang namanya memenuhi panggilan Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja ya, gereja kita, kalau kita mau rapture katanya, gereja yang terangkat adalah gereja yang memenuhi panggilan Tuhan. Salah satu tadi yang saya ceritakan, bagaimana kita membawa mereka, pemahaman mereka itu berubah. Bukan karena untuk surat-surat mereka
lalu mau diteguhkan, tetapi karena memutuskan dosa. Nah, saudaraku, tugas itu adalah tugas kita semua, saudaraku, supaya gereja kita ini, komunitas kita ini benar-benar dipakai Tuhan. Amin. Saudaraku, kecil, sedikit, tetapi kalau kita bermakna, saudaraku, itu sangat luar biasa efeknya dan dampaknya kepada orang lain. Besar, kalau tidak ada buahnya untuk apa? Sekalipun kita kecil, saya sangat rindu, saudaraku, bahwa setiap kita terbebani untuk memenuhi panggilan pelayanan, membawa jiwa kepada Kristus. Itu namanya kita memperhatikan, ya, memotivasi, sehingga kita bisa memenuhi apa yang menjadi kebutuhan mereka, apa yang menjadi kebutuhan teman kita. Bukan berbicara tentang berkat jasmani. Tentu kita harus memberkati berkat jasmani kepada saudara kita yang kita lihat kekurangan. Tetapi kita juga harus memberkati mereka dengan berkat rohani, yaitu kebenaran firman Tuhan, saudaraku. Apa yang kita lakukan untuk saling membangun? Ya, saya rindu, saya percaya suatu saat nanti mereka akan ada di sini menjadi komunitas kita. Yang pertama adalah saling memperhatikan. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan pekerjaan baik. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, mereka adalah pekerjaan baik dari kita, saudaraku. Mungkin setiap gereja Tuhan kasih pekerjaan tujuan yang berbeda-beda. Saya beriman, saudaraku, bahwa ini tujuannya Tuhan membawa kita di tempat ini untuk mereka. Karena ada banyak mereka yang mau kita bawa kepada Tuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini saya akan pergi ke Balai Kolam. Ada seorang ibu yang sudah 4 hari katanya tidak bisa bangkit. Siapa yang rindu, saudaraku, bersama dengan saya berdoa ke sana? Nanti kita omongin. Ya, minggu lalu kami berdoa untuk satu rumah keluarga di sana. Semua pekerjaan okultisme yang pernah ditanam, bahkan ada masih di tembok rumah, di pintu semua rumah, semua kita cabut, kita bakar, kita keluarkan, saudaraku. Hari ini ada katanya seorang ibu yang sudah 3 hari tidak bisa bangun. Kita mau berdoa ke sana. Saya percaya, saudaraku, kalau kita mengandalkan kuasa Tuhan, kita dengan tulus melayani, maka saya yakin dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan akan terjadi. Orang ini akan sembuh. Amin. Bagaimana Tuhan mengutus murid-murid ke tengah serigala? Seperti itu kita, ya. Kita diutus Tuhan bukan kepada orang-orang yang udah baik, saudaraku. Bukan kepada orang-orang yang tingkat ekonominya sudah bagus kalau kamu perhatikan. Makanya kemarin, kali ini Bas berdoa juga supaya Tuhan kirimkan jemaat yang punya hati dan punya uang, supaya bisa memberkati pelayanan kita. Saudaraku, untuk PI kita ada 25 anak itu ya, yang gratis. Hanya 9 anak yang bayar kali 50.000. Kita harus menggaji mereka, kita harus membayar listrik. Saudaraku yang dikasih Tuhan, untuk SD ada 20 anak kita bawa setiap hari. Kita memerlukan bensin, saudaraku, karena itu gratis. Mereka hanya bayar uang sekolah 70.000 itu ke sekolah. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ini yang kita kerjakan sekarang. Maka saya menghimbau kepada kita semua, mari kita buka mata kita. Pelayanan kita bukan kita datang dulu diam dan pulang, tetapi pelayanan kita adalah benar real, saudaraku. Kita mengasihi mereka, kita memberikan kepada mereka bukan hanya firman, saudaraku, tetapi kita memberikan kepada mereka masa depan. 3 di antara mereka ada hari ini, 1 anak bukan dari kita, orang tuanya, tetapi lewat kita, saudaraku, anak ini akan mengenal Kristus. Dia akan mengenal terang.
Saudaraku yang dikasih Tuhan, tidak tertutup kemungkinan lewat kita punya hati, membuka hati untuk pelayanan ini, saudaraku, maka jiwa-jiwa banyak dibawa kepada Tuhan. Lewat kita, saudaraku, kita menjadi pemimpin, menjadi kepala, bukan menjadi ekor. Maka satu hari nanti saya rindu bahwa setiap kita, saudaraku, boleh menjadi mentor untuk mereka. Karena banyak mereka di sana, saudaraku, yang keadaannya seperti itu. Hanya di SD saja, saudaraku, ada 20 keluarga yang bermasalah. Baru 3 yang mau kita bawa untuk 3 minggu, 2 minggu ke depan, saudaraku, yang ready untuk dibaptis ya, dan diteguhkan, saudaraku. Masih banyak. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita melihat bahwa dunia ini membutuhkan kita dibawa kepada terang. Kita membutuhkan perhatian orang lain karena hal-hal yang bisa terluput dari perhatian kita. Kita juga butuh orang lain, saudaraku yang dikasih Tuhan. Untuk rohani kita bertumbuh, kita tidak membutuhkan hanya orang yang rohaninya tinggi, hanya yang ekonominya tinggi. Tetapi untuk kita bertumbuh menjadi pelayan Tuhan yang luar biasa, maka kita membutuhkan orang-orang berdosa. Kita membutuhkan orang-orang yang jauh dari Tuhan. Kita membutuhkan orang-orang miskin. Saya lupa firman-Nya di mana, saudaraku. Benar. Karena Tuhan gak pernah memperhadapkan kita kepada orang miskin, maka kita gak akan pernah memberkati. Betul apa betul? Tetapi karena kita diperhadapkan Tuhan dengan orang miskin, maka tergerak hati kita oleh belas kasihan, maka kita memberkati. Coba saudaraku, kalau gak ketemu orang miskin, hanya ketemu dengan orang kaya, gak pernah ketemu dengan orang yang berdosa, hanya ketemu dengan yang rohani-rohani, maka kita gak akan pernah terbeban menangis berdoa untuk mereka. Karena itu, saudaraku yang dikasih Tuhan, mari kita lihat, itu panggilan Tuhan bagi gereja kita, itu panggilan Tuhan bagi komunitas kita, untuk kita saling memperhatikan. Jadi kita membutuhkan orang lain yang susah di bawah kita, yang berdosa, yang rohaninya di bawah kita, supaya kita membawa mereka kepada Tuhan. Ya, di sini kita dilatih untuk memiliki kepekaan, saudaraku, terhadap apa yang diperlukan oleh anggota yang lain, dan kita mendapat kesempatan turut berkontribusi. Maka saudaraku yang dikasih Tuhan, jangan kita menjadi follower. Jangan kita hanya melihat kesaksian-kesaksian orang yang luar biasa dipakai Tuhan tanpa kita mau berkontribusi. Tetapi hari ini kita diingatkan supaya kita turut berkontribusi. Ya, kita berkontribusi, saudara, untuk pelayanan yang sudah kita jalani saat ini. Ya, yang kedua, bagaimana Rasul Paulus mengingatkan juga bahwa umat Tuhan harus mendorong dalam kasih. Dan marilah kita saling memperhatikan supaya kita saling mendorong dalam kasih dan dalam pekerjaan baik. Saudaraku, mungkin benar itu sekolah tunas Indonesia, benar. Tetapi saudaraku, mungkin orang berpikir, wah, itu kan keuntungan di diri dia. Tetapi ingat, saudaraku, firman Tuhan katakan di sini, mendorong dalam kasih, saudaraku. Mendorong dalam kasih tidak ada embel-embelnya, itu kan gereja GBI, itu kan sekolah tunas Indonesia, itu kan Superfight. Tidak, saudaraku. Mendorong dalam kasih itu gak peduli mau gereja mana, mau orang apa, mau agama apa. Kalau kita terdorong dengan kasih, maka kita akan memberkati, saudaraku. Dan apa yang dikatakan pekerjaan baik, saudaraku, di depan mata sudah Tuhan berikan kepada kita. Pekerjaan baik apa, saudaraku, yang saat ini kira-kira yang harus dilakukan orang Kristen? Apakah hanya dengan kita masuk ke komunitas yang orang-orang kaya, gereja yang besar, yang suka bikin KKR, yang suka bikin seminar di hotel-hotel, yang pergi tour ke Israel sana? Apakah itu pelayanan yang diinginkan Tuhan, yang dikatakan oleh Rasul Paulus di sini pekerjaan baik, saudaraku? Bukan. Apakah dengan membentuk tim choir yang wah, ya, dengan
gereja memperhatikan orang-orang miskin? Sanggupkah gereja melihat anak-anak yang putus sekolah oleh karena gak punya uang? Sanggupkah gereja memberkati dari keadaan kita? Mungkin orang berpikir kita banyak uang, tapi kita yang tahu kita bagaimana saat sekarang. Sanggupkah kita memberkati dari kekurangan kita kepada orang yang kita lihat kekurangan, saudaraku? Ini tantangan bagi kita gereja, saudaraku. Kalau kita memberi dari kelimpahan, maka firman Tuhan katakan apa? Apa bedanya engkau dengan dunia? Apa bedanya kita dengan orang yang tidak tahu firman, saudaraku? Kalau ketika kelimpahan kita baru bisa memperhatikan orang. Tetapi ketika kita kekurangan, kita bisa memperhatikan, memberkati orang, saudaraku. Saudaraku, saya memang ini baru mau 2 bulan, tetapi sangat terasa bagi saya. Maka saya setiap hari teruji oleh firman Tuhan, oleh apa kata Tuhan di dalam hati saya. Setiap hari mobil harus berangkat, harus minta bensin, saudaraku. Lumayan juga. Setiap hari di dalam hati saya saya berpikir satu memang pasti dari Roh Kudus ya kan. Tetapi iblis itu kan iblis selalu mencokoki dengan hal yang tidak baik gitu. Dalam keadaan sampai gini ya kemarin, Tuhan, kenapa ya ketika kita buka pelayanan, usaha kita tumbang marilah, tapi tidak sampai tergeletak gitu ya. Usaha sakit, tapi sekarang Tuhan kasih kita pelayanan yang luar biasa, saudaraku. Ya, pelayanan yang luar biasa dalam arti kata bagaimana kami harus membawa mereka setiap hari ke sekolah, bagaimana harus membeli bensin setiap hari, saudaraku. Tetapi puji Tuhan sampai hari ini masih bisa makan, walaupun harus mengirit, saudaraku. Belajar lagi. Bayangin, dulu waktu gaji kita lumayan, kita gak ada di bawah Tuhan kepada mereka. Kita nyaman hanya menjadi pendengar di gereja. Tapi ketika kita, saudaraku, mulai buka pelayanan, mulai itu kok malah Tuhan izinkan. Tuhan izinkan, saudaraku. Tetapi saya percaya, saudaraku, ketika Tuhan mengizinkan itu sebenarnya apa? Itu adalah ujian bagi kita, memurnikan iman kita, saudaraku. Maka jangan sampai saya berpikir gini, ada gereja dijual, kemarin ditawarin ke saya, ada gereja 2 tempat dijual, ada gereja yang ditutup katanya karena gak ada umat. Padahal yang punya itu orang kaya berat, saudaraku. Makanya saya berpikir kayak gini, Tuhan, aku ini bukan orang kaya berat, tapi mampukan aku Tuhan supaya setiap hari anak-anak ini bisa pergi sekolah. Karena terus terang Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kami gak berangkat, mereka pasti gak sekolah. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, inilah pekerjaan baik. Ya, mau saya katakan, inilah pekerjaan baik yang maksudnya Rasul Paulus, supaya kita memperhatikan orang yang susah, orang yang miskin, orang yang jatuh ke dalam dosa, orang yang meninggalkan Tuhan. Saudaraku, mau kita bekerja untuk pekerjaan baik ini, saudaraku, amin? Amin, saudaraku. Karena Tuhan gak akan bilang gini nanti di surga nanti, gerejamu besar enggak, jemaatnya banyak enggak, ya kan? Sekali gereja berapa ribu yang datang, enggak. Saya selalu berpikir gini, gereja kecil, gereja besar itu sama. Di gereja kecil urapan Tuhan juga ada, di gereja besar juga urapan Tuhan ada, tergantung dengan kita yang beribadah. Tetapi saya terlalu percaya, saudaraku, dengan komunitas yang terjangkau seperti ini, kita bisa tahu hati Tuhan. Semua jemaat Tuhan terperhatikan satu dengan yang lain. Tapi kalau komunitas kita sudah banyak, maka di dalam yang banyak itu bisa ada yang melenceng dari firman Tuhan dan tidak tahu, sehingga berlarut-larut karena tidak bisa saling memperhatikan. Nah, ini adalah jemaat mula-mula, saudaraku. Jemaat mula-mula, maka mereka harus saling memperhatikan. Kita masih kecil, kita masih bisa saling memperhatikan satu dengan yang lain. Maka mari, saudaraku, kita melakukan pekerjaan baik Tuhan ini.
kita adalah objek kasih dari sesama di dalam komunitas ya. Jadi kita objek kasih ini artinya kita sasaran. Maukah kita memperhatikan atau diperhatikan, kita adalah sasaran. Jadi semua kita adalah sasaran kasih Tuhan di dalam komunitas. Keberadaan mereka memungkinkan kita menerapkan firman Tuhan untuk saling mengasihi sesama manusia. Jadi setiap kita saling memperhatikan dengan kasih, setiap kita saling memberikan firman Tuhan, saudaraku. Tentu saja mereka bukanlah orang yang sempurna dan mudah kita terima apa adanya. Hingga satu hari nanti kalau mereka sudah mulai datang di sini, saudaraku, mari kita perangkul mereka. Mari kita perlakukan mereka seperti saudara kita sendiri, saudaraku. Sehingga mereka akan nyaman. Mari kita perhatikan mereka, karena mereka masih bayi rohani, saudaraku. Ada di dalam mereka rasa minder juga. Ya, karena mereka dari ekonomi kalangan di bawah, mereka hidup di dalam dosa tadinya. Maka inilah yang diinginkan oleh Tuhan, supaya kita memperhatikan mereka, saudaraku. Hal ini juga berlaku sama pada kita, bahwa di mata anggota yang lain kita juga tidak sempurna. Jadi kita memandang orang lain tidak sempurna, kita juga dipandang orang lain tidak sempurna. Itu hal yang wajar. Dan sebenarnya seperti itu ya, karena tidak ada yang sempurna selain Tuhan Yesus, amin. Karena itu, karena kita tidak sempurna, maka kita diharapkan boleh saling memperhatikan satu dengan yang lain. Yang ketiga, saudaraku, kita harus saling menasehati. Pada ayat 25 dikatakan, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita, seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, tadi di awal saya katakan bahwa nanti akan terjadi rapture, nanti akan terjadi keangkatan gereja Tuhan. Jadi tidak semua gereja, bukan dalam bentuk gedung ya, maksudnya bukan semua gereja dalam arti kata orang Kristen yang beragama Kristen akan terangkat, saudaraku. Kalau agamanya Kristen tapi hidupnya tidak memuliakan Tuhan, dia tidak akan terangkat. Maka dikatakan jangan kita menjauhkan diri dari pertemuan ibadah, karena di dalam pertemuan ibadah lah kita mengalami ujian dan pembelajaran dan ujian, menerima firman Tuhan, saling sharing, saling memperhatikan, ya kan, saling menasehati, saling mendorong. Itu yang membuat komunitas kita hidup, itu yang membuat iman kita hidup, saudaraku. Manusia diciptakan Tuhan secara lahiriah, bukanlah makhluk individual, ya kan. Kita adalah makhluk sosial. Maka kita gak bisa hidup tanpa orang lain, saudaraku. Maka kalau ada orang Kristen tidak punya tempat ibadah, gak beribadah, itu artinya sebenarnya dia mati rohani, ya. Ada keluarga Kristen tidak beribadah, ada orang Kristen tidak beribadah ke gereja, sebenarnya dia mati rohani. Kenapa saya katakan mati rohani? Karena kalau tanpa orang lain kita tidak bisa memperhatikan dia, dan dia tidak bisa memperhatikan kita. Karena kita saling memperhatikan, maka rohani kita itu bertumbuh. Bayangin kalau kita hanya menyendiri saja, gak berkomunitas, gak bergereja, maka apa yang akan terjadi? Kita menjadi arogan, kita menjadi sombong, kita menjadi individual sekali, ya kan? Egois. Pasti itu yang terjadi. Tetapi ketika kita masuk dalam menjadi tertanam di satu gereja, saudaraku, untuk menjadi tertanam di satu gereja, bukan yang enak-enak yang bikin orang tertanam di satu gereja, mau saya bilang. Tetapi kita tertanam di satu gereja karena pertama satu, saudaraku, kita mau merelakan diri kita, ya kan? Kita taat kepada firman Tuhan, kita melakukan pekerjaan Tuhan itu dengan sungguh tanpa embel-embel, maka kita akan tertanam. Tetapi kalau kita masuk di dalam satu komunitas, satu gereja, hanya melihat gembalanya saja, kecewa dengan gembala, maka seperti yang saya bilang tadi, aku gak dapat apa-apa tuh di situ, gitu kan? Saudaraku yang dikasih Tuhan, kita harus merelakan waktu, merelakan hati,
merelakan dibentuk, merelakan ditegur. Demikian sesama kita, saudaraku. Kita harus saling merelakan hati kita ditegur, merelakan orang memberi nasihat kepada kita. Jangan kita merasa, wah dia masih muda menasihati saya. Gak salah, saudaraku. Semua didorong karena kasih. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, gereja yang terangkat adalah gereja yang menghidupi firman Tuhan. Slide yang terakhir, nasihat yang diberikan dalam konteks ini adalah tentang kerajinan beribadah kepada Allah. Jadi kita nggak cukup, saudaraku, beribadah sekali seminggu. Kita membutuhkan komunitas kita ini dalam konser, dalam doa, supaya terbangun komunitas yang memuliakan Tuhan, yang bekerja untuk pekerjaan baik Tuhan. Ya, jadi Tuhan menyuruh kita, saudaraku, masuk dalam komunitas, masuk dalam ibadah, saudaraku. Tujuannya Tuhan itu tadi melakukan pekerjaan baik, saudaraku. Kita bukan datang duduk diam dan pulang, tetapi melakukan pekerjaan baik. Nasihat yang diberikan dalam konteks ini adalah tentang kerajinan beribadah kepada Allah. Sering sekali orang seperti ini yang namanya sombong rohani. Hanya hubungan vertikal saja, maka keluarganya menjadi keluarga yang eksklusif. Rajin ke gereja, saudaraku, bahkan menjadi pengerja mungkin, tetapi dia tidak bergaul dengan masyarakat, dia tidak terbuka dengan masyarakat. Ini juga salah. Maka di sini bukan hanya hubungan beribadah dengan Allah yang harus kita perhatikan, tetapi hubungan dengan sesama, terlebih di dalam komunitas kita, saudaraku. Di akhir zaman ini orang akan semakin abai dengan hal-hal rohani atau yang berkaitan dengan ibadah. Sementara itu makin banyak orang yang membiasakan diri tidak lagi beribadah. Di sanalah kita diminta untuk saling mengingatkan satu dengan yang lain. Saudaraku yang dikasih Tuhan, ada dua tipikal orang saat ini, saudaraku. Ada orang yang beribadah tetapi hanya memperhatikan yang vertikal, yang horizontal tidak. Dan tapi yang sekarang ini adalah orang yang banyak tidak mau beribadah dan mereka tidak takut Tuhan. Inilah yang sedang kita harus melayani, saudaraku. Kalau saya data sudah ada 20 keluarga, saudaraku, tetapi baru 3 yang mengatakan bersedia untuk diteguhkan pernikahan. Saudaraku, menginjil mereka ini memang agak susah. Mungkin karena kultur budaya yang berbeda dan masih belum mengenal mereka ya. Jadi sebenarnya mereka bukan karena takut dosa. Nah, inilah perlu kita menginjil mereka dan meminta kuasa Tuhan untuk melembutkan hati mereka, bahwa mereka diteguhkan nanti dalam pernikahan karena takut dosa, bukan karena hanya untuk surat-surat, saudaraku. Saudaraku yang dikasih Tuhan, biar gereja kita dipakai Tuhan luar biasa, gereja Tuhan di tempat ini terangkat ya. Kita mengalami rapture, saudaraku. Ingat bagaimana kisah seorang yang lumpuh? Yang lumpuh itu mendengar kabar Tuhan Yesus akan datang ke kota itu. Yang lumpuh itu ingin sekali didoakan Tuhan Yesus. Tetapi kalau yang lumpuh itu sendiri datang, apakah dia bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dan mengalami mujizat kesembuhan? Tentu tidak. Tetapi karena yang lumpuh itu punya komunitas yang baik, yang mau 4 orang menggendong dia, membuka atap dan menurunkan dia dari bumbungan, sehingga yang lumpuh itu mengalami mujizat kesembuhan. Saudaraku yang dikasih Tuhan, saya rindu kita semua di tempat ini menjaga komunitas kita, memperhatikan satu dengan yang lain, supaya kita bisa melakukan pekerjaan baik. Ya, saya yakin dan percaya, saudaraku, kalau kita bersatu hati, ketika kesatuan hati itu ada, maka mujizat akan terjadi. Saya sangat rindu sekali setiap kita diberi Tuhan karunia yang lebih, saudaraku. Karunia lebih diberikan kepada setiap kita. Tak ada yang bisa membatasi kuasa Roh Kudus kepada kita, asal kita sehati, saudaraku. Ingat bagaimana murid-murid Tuhan Yesus mengalami
pencurahan Roh Kudus, saudaraku. Tak ada yang terlewatkan satu pun mereka. Mereka semua mengalami baptisan Roh Kudus, mau dibilang. Mereka mengalami lawatan Roh Kudus karena mereka bersatu hati untuk satu tujuan, yaitu pekerjaan baik. Maka hari ini Tuhan mengingatkan kita di tempat ini, jemaat Faith, mari kita bersatu hati. Kita ada di tempat ini untuk satu tujuan, yaitu pekerjaan baik. Amin. Supaya kita terangkat, supaya kita bersama dengan Bapa di surga. Sebab hanya itu pengharapan kita, saudaraku. Tuhan Yesus menyediakan tempat bagi kita. Firman Tuhan katakan, aku pergi untuk menyiapkan tempat bagimu, dan aku akan datang kembali menjemput engkau, supaya di mana aku berada, di situ pun engkau berada. Amin. Untuk firman Tuhan. Mari kita angkat satu pujian. Aku mengasihi Engkau Tuhan dengan segenap hatiku. Ingatan kami Tuhan, supaya kami tidak menjauhkan diri dari ibadah, saling memperhatikan dan saling mendorong. Aku mengasihi Engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi
untuk firman-Mu yang boleh kami share pada pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Itu akan terpatri di hati kami umat-Mu Bapa. Bahwa setiap kami harus saling memperhatikan satu dengan yang lain, saling terdorong oleh karena kasih Kristus, dan tidak menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kami. Sebab ada pekerjaan baik yang Tuhan siapkan bagi kami Tuhan. Ini kami jemaat-Mu gereja GBI Faith ya Bapak. Kami percaya Tuhan, Engkau akan memakai gereja ini menjadi alat-Mu di akhir zaman. Gereja ini adalah biji mata-Mu Tuhan. Umat-Mu yang Kau percayakan hari ini adalah pilihan-Mu Bapa untuk melakukan pekerjaan baik. Karena itu Tuhan, urapi setiap kami, berkati setiap kami. Ada dunia yang baru, talenta yang baru, kasih yang baru, yang melimpah, yang meluap dari setiap hati umat-Mu untuk pekerjaan baik ini Bapa. Kami percaya Tuhan, ketika Kau memanggil kami untuk melakukan pekerjaan baik ini, maka Kau akan memperlengkapi kami, baik kesehatan, kekuatan, dan terlebih dalam materi dan waktu Tuhan. Engkau akan memberi yang terbaik bagi setiap kami. Karena itu Tuhan Yesus, berkati setiap kami Tuhan dalam pekerjaan kesehatan. Engkau turut campur tangan. Terima kasih Bapa, terpuji nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu yang kasih Tuhan.